memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ini adalah Widya Yuliarti. Saya ini adalah salah satu perencana keuangan dari finansialku.com. Jadi, semua perencana keuangan di finansialku.com ini sudah tersertifikasi. Jadi, belakangnya itu title-nya ada CFP, itu kepanjangan dari Certified Financial Planner. Nanti teman-teman, kalau ada yang mau curhat nih soal keuangan, teman-teman langsung curhat aja nih sama perencana keuangannya dari Finansialku daripada teman-teman nyari jawabannya di Google nih. Oke, jadi teman-teman bisa curhat soal keuangan di Finansialku. Dan teman-teman juga boleh nanti mau nanya-nanya lebih lanjut lewat Instagram saya di @artiwithyuli. Silahkan, nanti kita biasanya kalau soal keuangan ini, kalau curhatnya ini akan lebih enak empat mata nih ya, lebih enak pribadi lagi. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu Finansialku belum ya? Ada yang udah tahu belum? Oke, buat teman-teman yang belum tahu, saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya Finansialku ini apa sih? Finansialku ini adalah satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang punya portal edukasi. Portal edukasinya itu di finansialku.com. Jadi teman-teman nanti bisa cek website kita di finansialku.com karena kita banyak banget ngebahas soal keuangan, gimana caranya ngatur keuangan untuk mahasiswa, untuk fresh graduate gitu kan, terus juga investasi apa sih yang cocok buat mahasiswa, investasi untuk fresh graduate, ini juga ada. Kita juga ngebahas soal asuransi dan juga ngebahas soal entrepreneurship. Jadi teman-teman bisa kepoin website kita di finansialku.com. Lalu kita juga udah punya aplikasinya nih. Teman-teman mungkin ada yang baru download, apa yang dari kemarin malam baru download gitu kan, atau sehari ini baru download. Jadi di aplikasi kita ini nggak cuman nyatet keuangan hariannya atau nulis anggaran bulanan atau nyatet aset-aset yang kita miliki, tapi di aplikasi ini juga teman-teman itu bisa kita bantu untuk gimana sih caranya merencanakan keuangannya teman-teman, gimana sih caranya buat beli mobil pertama. Kalau yang ini bukan buat beli pesawat ya, ini adalah buat liburan. Nah, ini kayaknya buat liburan tuh buat millennials, buat Gen Z nih, kayaknya udah jadi essentials banget nih, penting banget teman-teman untuk memiliki dana liburan per tahun nih. Kita juga bisa bantu teman-teman untuk memiliki dana liburan per tahunnya. Lalu gimana caranya untuk beli rumah pertama ya teman-teman, gimana caranya merencanakan dana pernikahannya, terus juga kalau teman-teman nih yang mau lanjut pendidikannya atau nanti sudah berkeluarga dan ingin punya anak, gimana sih caranya untuk mempersiapkan dana pendidikannya. Terus juga nanti nih teman-teman pensiunnya mau kayak gimana, kita juga bisa bantu teman-teman untuk merencanakan pensiunnya, lalu juga ibadahnya teman-teman juga. Lalu kalau yang ini itu bukan beli payung ya, kalau beli payung nggak usah kita rencanain nih, tapi ini gimana caranya supaya kita bisa memiliki dana darurat. Nah, selain itu juga di aplikasi ini teman-teman bisa tanya jawab langsung, bukan hanya sama saya, tapi sama semua perencana keuangan lainnya. Dan di aplikasi ini juga sudah bisa membeli produk keuangan lainnya. Teman-teman yang kemarin sudah download silahkan. Kita ada di Google Play Store, ada di App Store juga, dan di web kita juga ada di aplikasi.finansialku.com. Dan tidak hanya itu aja, nanti juga teman-teman bisa follow IG kita di finansialku_com karena kayaknya enak sekarang untuk belajar keuangan tuh mudah banget. Teman-teman bisa follow IG-nya Finansialku, atau teman-teman yang senangnya belajarnya by visual, nah ini teman-teman bisa juga cek YouTube kita di finansialku.com. Oke, jadi itu sekilas tentang saya dan di mana saya bekerja. Lalu hari ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya ngatur keuangan tanpa mengurangi ngopi untuk millennials gitu kan, dan juga Gen Z, karena rasanya sekarang tuh ngopi itu sudah menjadi lifestyle-nya teman-teman gitu kan. Dan tidak hanya itu juga sih, ngopi ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita jadi sulit banget nih buat nabung gitu kan. Nah, ini pun pernah diangkat oleh Ibu Menteri Sri Mulyani nih. Ada kekhawatiran bahwa millennials ini nggak bisa beli rumah. Kenapa nggak bisa beli rumah? Karena mereka kebanyakan ngopi gitu kan. Apakah itu
itu benar? Apakah kita bisa nggak sih kita tetap ngopi, tapi tetap memiliki pengaturan keuangan yang tepat? Wah, bisa banget sebenarnya. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang gimana sih cara mengatur keuangannya tanpa mengurangi ngopi untuk millennials. Oke? Oke. Nextnya, nah ini sebelum saya mulai lagi, ini ternyata saya sempat mewawancarai teman-teman mahasiswa juga gitu kan, masalah-masalah keuangannya atau apa sih yang kalian anggap keuangan mahasiswa tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan ya. Nah ternyata yang pertama itu mereka ini mindsetnya itu tenang deh, bulan depan sih masih dikasih uang jajan, nggak apa-apa dihabisin uangnya. Jadi kayaknya ini banyak banget teman-teman yang nggak apa-apa deh uangnya habis, karena masih bisa minta nih sama orang tua. Ada yang masih kepikiran kayak gitu nggak sih? Ada nggak? Ayo, ada nggak nih? Oke, itu yang pertama gitu kan. Dan ini pun sebenarnya fenomenanya pun ada di saya ketika saya masih mahasiswa. Kayak, ya nggak apa-apa sih uang gue habis, toh nanti masih bisa minta nih ke orang tua, bilang aja habis gitu kan. Atau ya nanti bulan depan juga masih dikasih kok gitu, nggak apa-apa kok kalau mau dihabisin semuanya. Mindsetnya seperti itu. Terus mindset yang kedua, ini biasanya nih laki-laki gitu kan ya, biasanya sih ngerasa biarin deh nggak punya tabungan, yang penting duit rokoknya ini aman. Bener nggak nih? Kalau saya sih nggak merokok ya, jadi mungkin sih teman-teman ada yang suka ngerokok, nah ini bisa jadi, iya sih gue juga kayak gitu gitu kan. Oke, nah yang ketiga, ini sangat terjadi di saya, itu kalau saya aja sendiri buat main aja itu pas-pasan gitu, buat nongkrong di kafe itu wah pas-pasan, apalagi ini malah disuruh nabung. Nah ini kan kayak, aduh gimana sih caranya gue bisa tetap main tapi tetap bisa nabung juga. Nah gimana caranya? Caranya itu saya mau ngasih rahasia, jadi saya punya 3 rahasia supaya teman-teman bisa atur keuangannya nih. Rahasia yang pertama itu kita harus mengerti gimana sih caranya kita memanage uang kita secara mindful. Nah, mindful tuh artinya bijak, artinya tuh kamu tuh mengeluarkan uang tuh memang sudah ada pertimbangannya. Oh, gue mengeluarkan uang ini karena nanti di masa depan akan seperti ini, dan di masa sekarang tidak akan mengganggu seperti ini. Jadi benar-benar kita mengeluarkan uangnya itu secara bijak dan sadar, bukan hanya kita yang impulsif, biarin deh yang penting gue bahagia sekarang, tapi kan kita nggak tahu nih nanti kedepannya akan seperti apa karena kita nggak mikirin. Pasti teman-teman di sini kan nggak mau nih yang akhir bulannya malah makan mie instan mulu nih gitu kan, mie instan yang udah dari setiap harinya tuh udah gonta-ganti nih, dari yang ayam bawang soto gitu kan, dari yang goreng rebus sampai yang pakai telur pakai apa. Gak mau dong kalau tiap akhir bulan tuh makannya Indomie terus kan. Ayo sini ada yang mau makannya Indomie terus nih, mie instan terus nih. Lalu rahasia yang kedua adalah kita harus tahu nih kebutuhan kita seperti apa gitu kan, karena banyak banget orang-orang yang belum tahu kebutuhan dia tuh apa. Nah ini banyak banget orang-orang yang masih belum tahu. Lalu rahasia yang ketiga itu adalah leverage your money game. Ini kita meningkatkan permainan uang kita gitu. Jadi bukan hanya teman-teman yang harus meningkatkan pendapatannya nantinya, tapi uangnya teman-teman pun harus mulai naik juga nih. Nah, gimana caranya? Saya akan memberikan 3 rahasia ini. Nah, rahasia yang pertama itu adalah gimana caranya kita mengerti memanage keuangan kita secara mindful, secara bijak, secara sadar. Caranya apa? Ternyata caranya itu adalah dengan menggunakan financial planning ini. Karena waktu dulu pun saya nggak ngerti adanya financial planning, dan pantesan aja uang jajan saya tuh nggak bersisa dan malah nggak bisa nabung karena mikirnya ya itu dia mindset yang pertama tadi, mindset yang tenang aja bulan depan masih dikasih uang jajan kok sama orang tua gitu kan. Tidak ada mindset bahwa gimana kalau gue nggak dapet uang jajan, nggak pernah, karena ngerasa orang tua gue pasti akan ngasih uang jajan, dan itu gue kalau misalnya nanti gue habis uangnya di tengah jalan, tenang kok ada orang tua gue yang nge-backup gue, merasanya seperti itu. Tapi ternyata seperti itu tuh nggak wise gitu, nggak mindful, itu tuh nggak bijak gitu kan, dan belajar seenaknya itu ternyata tidak baik juga gitu kan. Nah ternyata gimana caranya kita memanage uang kita secara bijak itu dengan financial planning. Oke, nah di financial planning ini teman-teman juga mulai mikir financial planning. Oke, financial planning apa sih? Oke,
Kalau teman-teman lihat di screen ini itu ada Maps gitu kan. Teman-teman juga di handphonenya, di smartphone-nya juga pasti punya dong Maps, Waze gitu kan ya, Gojek, Grab pasti punya dong semuanya. Benar kan? Nah, jadi kita menganggap bahwa si financial planning ini sebagai maps atau ways yang akan mengantarkan kita ya dari posisi A ya lokasi kita saat ini atau kondisi keuangan kita saat ini ke lokasi B yang menjadi tujuan kita atau yang kita namakan tujuan keuangan kita dengan sebuah kendaraan. Kendaraannya namanya financial planning gitu. Kendaraannya namanya investasi, sorry. Kendaraan namanya investasi. Saya ulang lagi ya. Jadi, financial planning ini mengantarkan teman-teman dari lokasi A atau posisi keuangannya saat ini, kondisi keuangannya saat ini, ke lokasi B atau tujuan keuangannya dengan sebuah kendaraan yang kita namakan investasi. Oke? Nah, si kendaraan ini atau misalnya si Maps atau Waze ini saat kita disuruh belok kanan, kita mau nih, karena kita nggak lihat, oh ada belokan, disuruh belok kanan kita nggak lihat. Biasanya apa sih yang mereka lakukan si Maps atau Waze ini? Pasti pada punya dong, pada pernah pakai kan? Pada pernah pakai kan Maps atau Waze ini? Pernah kan? Coba boleh dong di-share kalian kalau misalnya ada pakai Maps atau Waze terus ternyata tidak bisa kita disuruh belok kanan malah lurus, biasanya di apa nih? Oke. Oke, boleh dijawab, boleh di chatnya. Oke, coba ya aku cek dulu ya. Oke, dicari jalur lain, sip, betul banget, betul banget. Ini dicari jalur lainnya, oke. Oke, jadi benar banget dari David Gunawan, dia dicari jalur lainnya, betul banget. Jadi dalam financial planning itu sama. Kalau misalnya teman-teman tadi yang harusnya belok kanan malah lurus, terus ternyata itu menunjukkan bahwa, oh, investasi kita ini sedang tidak oke, nanti bakal dicarikan jalan lainnya yang terbaik untuk mencapai tujuan keuangannya, untuk mencapai posisi B ini. Jadi, itulah fungsinya financial planning. Jadi, kita tuh sebagai guidance-nya kalian, supaya kalian keep on the track, gitu. Asik banget kan ya? Kapan lagi, kayaknya waktu dulu gue pas kuliah sih nggak pernah mendengar apa itu financial planning dan menyesalnya sampai sekarang. Wah, menyesal kenapa dulu nggak kenal financial planning, baru taunya sekarang gitu kan. Tapi ya, life must go on, jadi ya wah ternyata kalau kenal dari dulu mungkin sekarang sudah investasinya sudah mulai banyak nih. Gitu. Oke. Nextnya adalah kenapa sih kita harus punya financial planning? Karena kalau sebuah tujuan without a plan is just a waste katanya. Dan ini bener banget. Waktu dulu tuh gue punya yang namanya resolusi tahunan. Resolusinya yang zaman kuliah ya gampang banget ya, liburan setiap tahun aja. Tapi karena nggak punya plan-nya, nggak punya gimana sih caranya supaya gue bisa liburan, ABCD-nya caranya, nggak pernah punya. Jadi itu tuh cuman, ya udah resolusi tahun lalu sama tahun sekarang ya sama aja dan nggak pernah jadi kenyataan. Nah ini bener banget, ini kejadian bahwa bener banget kalau tujuan harapan doang dan itu nggak pernah menjadi kenyataan. Jadi kalau kalian wondering why gitu kan, wondering kalau kenapa ya resolusi gue nggak pernah jadi kenyataan atau gue pengen nonton konser tapi kok nggak pernah bisa aja, ya karena kita nggak punya plan menuju ke sananya. Oke, jadi itu bisa menjadi alasan kenapa semua rencana kamu atau semua goal kamu tidak pernah terlaksana. Siapa di sini yang seperti itu? Aku juga pernah kok di situ. Oke. Sekarang kita ngomongin financial planning. Tadi udah dibahas, oh financial planning itu artinya adalah tadi nganterin kita dari kondisi keuangan kita saat ini ke tujuan keuangannya dengan sebuah kendaraan yang kita namakan investasi. Lalu dalam financial planning ini biasanya ngomongin apa sih gitu kan ya. Jadi biasanya aku tuh kalau ngomongin financial planning ini ngomongin piramida keuangan ya. Bisa dilihat di layar. Nah, ini tuh yang biasanya aku ngomongin sama klien. Jadi mau kliennya siapapun pasti ini akan diomongin. Nah, dalam piramida keuangan ini pasti kan kita harus bikin dulu yang namanya fondasi awalnya. Nggak mungkin dong kita langsung
tiba-tiba bikin, oke, kita financial planning, bikin piramida keuangan, oh saya mau langsung ini deh, yang paling atas gitu. Nggak mungkin dong, sama kayak kita bikin rumah, tiba-tiba kita mau bikin dulu atapnya dulu, kan nggak mungkin ya. Berarti kita harus mulai dari bawah dulu nih, dan ini adalah fondasi awal dari perencanaan keuangan. Ini gampang banget fondasi awalnya. Fondasi awalnya itu adalah cash flow, dana darurat, dan pinjaman. Jadi sebenarnya dalam piramida keuangan ini kita harus berangkat dari paling bawah ke yang paling atas gitu. Jadi harus step by step. Nggak bisa kamu loncat. Oh dari sini mau loncat ke sini atau mau loncat ke sini. Nanti kan berarti fondasinya nggak kuat gitu kan. Jadi kita harus memiliki fondasi awalnya dulu. Nah dalam financial planning ini kita bahas tiga step. Yang pertama itu adalah keamanan keuangan. Yang kedua itu adalah kenyamanan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah distribusi kekayaan. Dan di balik ini semua, teman-teman jangan lupa ada yang namanya pajak. Ini kita nggak bisa menghindari pajak. Oke, kita balik lagi ke keamanan keuangan. Dalam keamanan keuangan, kita bahas yang pertama itu adalah cash flow, arus kas. Gimana sih caranya memiliki arus kas yang baik? Itu seperti apa sih? Nah, ini paling gampang banget. Ini langkah pertama yang harus kalian lakukan. Mau kalian masih mahasiswa, mau kalian baru bekerja, mau kalian nanti sudah punya gaji berpuluh-puluh juta gitu kan, kalau cash flow-nya nggak bener, ini nanti ke atasnya pun nggak akan bener juga. Jadi ini pertama, kita melihat dulu nih arus kasnya, sudah oke atau belum. Yang kedua adalah, kalau teman-teman punya pinjaman, nanti sebisa mungkin pinjamannya diberesin dulu. Dan yang terakhir adalah dana darurat. Nah, ini nanti akan kita bahas apa sih si dana darurat itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah manajemen resiko. Jadi kalau udah punya keamanan, dana darurat, keamanan yang kedua adalah manajemen resiko. Ini kita udah ngebahas soal asuransi. Asuransinya ada kesehatan, penyakit kritis, asuransi jiwa, dan asuransi lainnya. Lalu kalau keamanannya sudah tercapai, next-nya adalah kita ngomongin kenyamanan keuangan nih kan, udah aman, sekarang nyaman. Di kenyamanan keuangan ini biasanya kita bahas soal tujuan keuangan. Tadi itu yang udah pernah sempat dibahas di aplikasi kita itu bisa ngebantu teman-teman untuk beli rumah, beli aset pertama, beli mobil, punya dana liburan, misalnya mau ibadah, itu kita bantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangannya dengan tentunya kita udah ngomongin investasi. Investasinya mau kemana nih? Ke saham, surat utang, atau reksadana gitu kan. Lalu juga kalau misalnya tujuan keuangannya sudah tercapai, biasanya kita ngomongin soal pensiun. Nanti pensiun mau seperti apa sih? Mau kerja lagi kah? Atau kita benar-benar nggak mau kerja? Kalau nggak mau kerja kan berarti udah nggak punya uang nih. Nah, terus nanti pendapatannya dari mana? Nah, itu kita rencanakan di perencanaan pensiun. Dan yang terakhir, biasanya kalau keamanan sudah tercapai, kenyamanan sudah tercapai, kita ngomongin soal distribusi kekayaan. Ini sudah mulai ngomongin warisan, kalau kita punya anak nanti, ini pengen diwarisin apa nih kalau misalnya kita sudah tidak ada. Ini biasanya mereka sudah ngomongin distribusi kekayaan. Jadi ini yang kita omongin dan akan kita omongin selama 1 jam ke depan ini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya save it karena nanti bakal ada Q&A gitu kan ya. Nanti bisa ditanyakan di Q&A-nya. Oke, ini tadi untuk piramida keuangan. Next-nya adalah tadi kita ngebahas dulu yang pertama soal cash flow, gimana caranya memiliki arus kas yang baik. Oke, ini kalau dilihat di aplikasi, itu kita ada namanya anggaran. Nah, anggaran ini itu kalau saya sih ngebaginya berdasarkan pengeluaran yang produktif dan pengeluaran yang konsumtif. Jadi pengeluaran produktif itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan saat ini, tapi manfaatnya di masa depan. Kayak apa? Misalnya, yang pertama itu sedekah atau donasi. Terus tabungan dan investasi, premi asuransi, sama cicilan dan utangnya. Jadi, dari mulai pajak sampai cicilan dan utang itu adalah pengeluaran yang produktif. Artinya kita keluarinnya saat ini tapi manfaatnya di masa depan. Jadi yang diharapkan cicilan dan utangnya itu merupakan cicilan dan utang yang produktif, bukan yang konsumtif gitu kan ya. Nah, baru di bawahnya itu adalah pengeluaran konsumtif. Pengeluaran yang kita konsumsi sehari-hari kayak transportasi, buat uang jajan, buat kalian living cost segala macam itu masuknya ke pengeluaran yang konsumtif.
Jadi dalam menganggarkan keuangan, kita harus yang pertama tuh mulai dari kalau orang-orang anak-anak kuliah kan belum tahu nih pajak, mungkin langsung sedekah atau donasi, tabungan dan investasi. Gitu. Jadi ini yang mulai ditulis gitu kan, bukan jajan sebulan belum. Kita nulis ini dulu gitu kan, poin-poin yang pengeluaran produktif. Dan jangan lupa saat kita bikin anggaran, kita harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Yang ini nih, yang harus mulai teman-teman aware bahwa kita harus selalu memprioritaskan kebutuhan, benar-benar barang yang teman-teman kalau nggak mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut, teman-teman let's say kasarnya bisa mati kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Itu yang harus bisa kita rem. Oke, okay? Jadi ini bikin anggaran. Nah, terus pasti dari anggaran ini mulai muncul pertanyaan, berapa sih persentasenya? Betul nggak? Benar kan? Nah, tenang, saya bikin budgeting allocation untuk teman-teman, jadi ada untuk mahasiswa. Jadi ini saya bagi 3, saya bagi berdasarkan needs, wants, sama self-reward. Nah, needs-nya itu yang pertama adalah investing and saving di 20%. Jadi sebenarnya mau keadaan apapun, teman-teman minimal harus bisa investasi dan nabung itu di 20% dari uang jajan bulanannya. Lalu saya ambil diperkira-kira itu living cost 35%, lalu wants-nya nih, food, transportation, social life, groceries, ini wants-nya. Lalu ada self-reward. Nah, ini teman-teman siapa tahu ada yang suka self-development, kayak ambil seminar ini, lalu 7%-nya di hobbies. Jadi ini merupakan saran, kalau teman-teman punya formula yang jauh lebih enak pengaturannya, it's okay, ini saran. Tapi yang penting, yang ininya jangan lupa nih, yang 20% investing and saving. Itu minimal. Kalau teman-teman bisa lebih besar daripada ini akan lebih baik lagi. Gitu ya, minimalnya 20% dari uang jajan kita. Oke, okay. Next-nya adalah untuk first jobers. Jadi nanti saat teman-teman sudah mulai bekerja, ini kurang lebih kita tetap bagi needs, wants, sama self-reward-nya. Needs-nya sekarang sudah berubah. Ada investing, donating, sama protection. Terus wants-nya ada food, transportation, utilities, sama groceries. Self-reward-nya masih sama. Ini hanya saran aja. Kalau teman-teman memiliki formula yang jauh lebih enak ke teman-teman, itu akan jauh lebih bagus. Tapi tadi yang pasti, untuk investing sama saving, itu minimalnya 20%. Jangan kurang dari 20%. Cobain dulu 20%. Gitu. Kalau bisa lebih, itu akan lebih bagus. Oke? Oke, ini budgeting allocation-nya. Lalu next lagi. Nah, tips mengatur budgeting, itu kebiasaannya, kita itu nabung itu di akhir, bener nggak? Di akhir bulan biasanya. Padahal kalau misal kita di akhir bulan, biasanya uang jajannya nggak ada sisanya. Itu sih yang saya rasakan, pengalaman saya seperti itu. Jadi akhir bulan nggak pernah bisa nabung karena anggapannya adalah menabung itu adalah sisa dari uang jajan, bukan yang kita alokasikan di awal bulan. Jadi saat kita dapat uang jajan, itu langsung tarik nih. Misalnya dapat uang jajan 1 juta. Wah, tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 dapat 1 juta, tanggal satunya juga langsung kamu tarik 200.000, tak kamu pisahin. Entah mau di amplop dulu, entah mau di rekening yang berbeda, entah mau di celengan, pokoknya pisahin. Kita hanya hidup dari uang sisa yang sudah ditabungkan. Jadi kita hanya hidupnya 800.000 per bulan itu. Gitu. Jadi mindsetnya mulai diubah, karena kalau disisihkan di akhir, biasanya sih nggak ada sisanya. Gitu. Terus yang kedua itu, ini memang kita harus selalu membuat budgeting atau rencana pengeluaran bulanan. Dan ini sebenarnya sih kalau saya dulu nggak pernah bikin budgeting. Tapi once ketika pengen punya goals, akhirnya mau nggak mau bikin budgeting. Dan ternyata saat saya baru sadar, ternyata saya sudah melakukan financial planning dari zaman saya kuliah. Itu baru ngehnya itu sekarang. Jadi waktu dulu tuh sempat punya goals, ingin nonton konser, lalu akhirnya bikin budgeting. Itu bikin budgetingnya setiap bulan. Jadi setiap bulan, gue punya goals, ingin nabung sekian, bulan ini, berarti gue nabung per bulannya harus segini nih. Oke, berarti gue hanya bisa hidup dari uang yang telah dikurangi uang yang gue tabungkan tuh. Itulah akhirnya saya selalu membuat rencana pengeluaran bulanannya. Lalu
Tipsnya adalah, selalu utamakan kebutuhan di atas keinginan. Nah, ini yang harus mulai kita tanamkan. Kita tuh butuhnya apa sih gitu? Apakah dengan kita nongkrong di kafe, ngopi itu sesuatu yang kita butuhkan nggak? Atau sesuatu yang hanya kita inginkan aja? Gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang kita inginkan, rasanya ada baiknya kita mulai ngepres nih, mulai mengurangi pengeluaran itu. Kalau itu memang kamu butuh lah, saya misalnya, oke, gue emang kayak harus ngopi gitu, tapi mungkin ngopinya dulu misalnya di kafe-kafe atau misalnya beli kopi susu, sekarang akhirnya oh yaudah kayaknya gue harus bisa bikin kopi nih karena ini akan budgetingnya akan lebih murah, karena kalau gue nggak ngopi, wah nggak bisa nih bikin skripsi segala macam gitu kan. Oke, berarti udah jadi menjadi needs. Nah, tapi gimana caranya supaya needs-nya itu nggak besar. Nah, ini caranya kan ada solusi-solusi lainnya. Atau kalau misalnya nanti, kalau kalian udah kerja kan, yang ngopi kebutuhan di mana kalian nanti akan meeting, ketemu klien, let's say, dan bisa ngegolin beberapa juta, I think ngopi cuma 50.000 sih nggak masalah gitu kan ya. Cuma kalau sekarang kita balik lagi needs kita apa, oke? Itu tips mengatur budgeting. Lalu yang kedua, masih dari cash flow, ini gampang banget kita bahas soal catatan keuangan. Siapa yang sudah mulai rajin bikin catatan keuangan harian? Ada nggak nih? Oke, ada yang udah rajin kah bikin catatan keuangan harian? Oke, jadi kenapa sih kita harus bikin catatan keuangan harian? Ini kita jadi tahu kemana uang kita pergi. Jadi fungsinya catatan keuangan harian ini itu supaya kita mencatat uang yang masuk maupun uang yang keluar, baik dari rekening ataupun dari dompet kita. Dan sekarang dompetnya udah banyak nih. Ada dompet-dompet digital. Masih suka dihitung nggak dompet digitalnya nih? Kayak GoPay, OVO, segala macam itu, atau juga harus dihitung lah, termasuk dompet lah itu. Itu termasuk dompet, jadi itu nanti teman-teman bisa masukkan sebagai dompetnya teman-teman. Ini kita jadi tahu kemana uang kita ini pergi. Apakah dengan kita ngopi tiap hari sebenarnya itu kita boros nggak sih? Dan di sini tuh kelihatan sebenarnya kalian itu borosnya di mana. Karena ada satu klien saya pun yang akhirnya dia suka mencatat, akhirnya dia nggak, oh ternyata selama ini gue tuh boros gara-gara gue sering banget pesen GoFood. GoFood sebulan bisa nyampe 400.000, bayangin kan. Nah, jadi tahu nih kemana sih uangnya pergi, borosnya di mana, dan dengan mencatat tentunya akan membuat kamu lebih hemat. Apalagi pakai aplikasinya Finansialku. Ini kalau saya pakai aplikasi ini, itu pas lagi nyatet, misalnya nih anggaran makanan 1 juta nih per bulannya, bulan ini. Nanti saya nyatet tiap hari, lalu nanti kalau misalnya pas lagi nyatet ternyata anggaran makan saya sudah mendekati 1 juta, itu akan di reminder oleh aplikasi Finansialku. Hey Widya, anggaran makanan kamu sudah mendekati 1 juta, sudah saatnya kamu berhemat. Jadi tenang teman-teman, pakai aplikasi Finansialku, meskipun saya nggak hadir di kehidupan teman-teman, tapi teman-teman tetap kok kita bantu keuangannya sampai mencapai tujuan keuangannya. Nah, dalam mencatat, ini apa sih yang harus kita perhatikan? Itu memang mau nggak mau kita harus catat uang yang masuk atau yang keluar. Baik yang kecil-kecil, kayak parkir, beli permen, beli air mineral, beli apa lagi tuh, beli pulsa, beli kuota, itu harus catat. Nah, lalu di akhir bulan itu ada baiknya kalau teman-teman bisa mereview. Jadi nanti anggaran keuangan bulanan teman-teman yang bikin di awal bulan, itu nanti teman-teman duetin sama catatannya, bener nggak sih ini pengeluaran gue tuh sesuai nggak sih sama anggarannya. Nah, itu bisa dicatat dan kita bisa mereview keuangan kita setiap akhir bulannya gitu. Jadi bisa tahu, oh ternyata begini nih pengeluaran saya, kayak gitu. Nah, itu pun bisa menjadi bahan review teman-teman, dan nanti next month anggarannya harus berubah nggak nih? Ada yang harus berubah nggak? Atau, oh yang kemarin masih oke kok, jadi kita lanjut aja pakai yang kemarin. Ini bisa sekalian jadi review juga. Oke, itu yang pertama. Gampang banget. Bikin budgeting, bikin anggaran, sama bikin catatan keuangan harian. Dan ini adalah langkah awal dari perencanaan keuangan. Semudah itu loh. Oke, nah yang ketiga, kita akan ngebahas soal dana darurat. Oke, udah bikin anggaran, udah bikin catatan, udah oke cash flow-nya, sekarang kita bikin dana darurat. Apa sih dana darurat ini? Nah, dana darurat ini bisa menjadi dana cadangan kita atau menjadi untuk pengeluaran yang tidak terduga. Nih, dana cadangan tuh apa?
Jadi nanti kalau teman-teman sudah bekerja atau sekarang pun, gitu kan, teman-teman ada yang merasa kehilangan pekerjaan atau nanti kehilangan pendapatan, atau misalnya itu ada pergantian jabatan atau misalnya ada pengurangan pendapatan teman-teman. Nah, terus juga dana darurat ini juga dipakai untuk misalnya tadi biaya pengobatan, banjir, atau biaya perbaikan. Dana darurat ini hanya boleh dipakai ketika keadaan-keadaan seperti ini yang tidak bisa kita rencanakan ini terjadi. Jadi sebagai kalau misalnya ada apa-apa, kita punya uang yang selalu yang siap sedia buat kita tanpa kita harus mengambil pinjaman ke orang lain atau ke pihak manapun. Gitu. Jadi sebagai keamanan kita nih. Oke, sebagai keamanan kita. Jadi kalau teman-teman ada yang suka bilang harus nabung, kalau masih mahasiswa itu kerasa banget pas tugas akhir tiba-tiba laptopnya rusak, printer rusak segala macam. Nah, ini bisa menggunakan dana darurat karena dana darurat ini adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita rencanakan sama sekali. Gitu. Jadi kayak kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan, terus ada pengurangan pendapatan, misalnya nanti juga tadi biaya perbaikan, biaya pengobatan atau banjir atau bencana alam bisa menggunakan dana darurat. Jadi ini sebagai cushion-nya kita atau sebagai tahapan pertama dari memiliki financial planning yang baik gitu kan ya. Nah, jadi si dana darurat ini kalau teman-teman tahu jumlahnya berapa sih? Tiap orang itu beda-beda. Dan tadi teman-teman sudah bikin anggaran keuangan dan catatan keuangan harian, ini harusnya jadi tahu nih pengeluaran bulanannya berapa. Besarannya itu di 6 kali sampai 12 kali dari pengeluaran bulanannya. Dan ini hanya untuk kebutuhan yang mendadak. Literally kebutuhan yang teman-teman ya emang nggak beli ini lagi, nggak bisa ditolerir lagi dan ini harus dikeluarkan. Nah, ini bisa menggunakan dana darurat. Simpan dana darurat ya teman-teman ini di instrumen investasi yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Ingat, ya, harus yang aman, liquid, dan mudah dijangkau karena yang namanya keadaan darurat ini nggak tahu kapan terjadinya. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 1 tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Karena kita juga nggak bisa minta, misalnya teman-teman nih punya laptopnya rusak. Mintanya gini, laptop boleh nggak? Rusaknya bulan depan. Bulan depan tuh nanti kayaknya saya dapat uang jajan banyak deh. Nggak bisa dong. Kalau dia rusak hari ini ya harus diperbaikinya hari ini. Itulah fungsinya dana darurat, besarannya di 6 kali sampai 12 kali dari pengeluaran bulanannya. Oke? Itu dana darurat. Next-nya adalah tadi kita udah ngomongin dana darurat, sekarang kita ngomongin asuransi. Oke? Jadi asuransi ini mungkin tidak akan dibahas secara detail, jadi buat teman-teman yang masih menganggap asuransi ini as an investment, itu salah, karena sebenarnya asuransi ini adalah fungsi utamanya untuk meminimalkan resiko terhadap arus kas keuangan kita. Asuransi yang ada di Indonesia ini biasanya yang umumnya itu ada 3, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama asuransi penyakit kritis. Tapi nanti kalau teman-teman masih single, belum punya tanggungan, ini wajib memiliki asuransi kesehatan. Dan asuransi ini hanya bisa teman-teman miliki ketika teman-teman masih sehat. Kalau sudah sakit terus mau daftar asuransi, ini biasanya akan banyak banget exception-nya gitu. Jadi asuransi ini sebagai perlindungan dasarnya teman-teman terhadap arus kas keuangannya. Jadi tadi udah capek-capek teman-teman beresin arus kasnya, tapi ternyata pas teman-teman sakit nggak punya asuransi, balik lagi si cash flow-nya dibongkar lagi, malah akhirnya teman-teman bisa juga minta atau mengajukan pinjaman ke pihak lain. Nah, ini yang ingin kita hindari dengan memiliki tadi asuransi dan dana darurat. Jadi itulah keamanan keuangan teman-teman. Gampang banget, caranya pun mudah, dari budgeting, dari catatan keuangan harian, bikin dana darurat, dan nantinya punya asuransi. Itu untuk keamanan keuangannya, oke? Sekarang kita akan ke cash flow mastery. Jadi tadi kita udah ngomongin nih bikin budgeting seperti apa, terus gimana sih caranya supaya kita
bisa mendapatkan cash flow yang baik gitu kan. Nah, yang pertama dari cash flow yang baik itu adalah kita harus make money atau kita tambah pemasukan kita. Jadi teman-teman bisa menambah pemasukannya tidak hanya dari uang jajan, mungkin teman-teman ada yang part time juga atau nanti teman-teman ada yang mulai untuk berinvestasi. Oke? Nah, keep it, jaga uang kamu nih. Jangan kamu membeli barang-barang yang sebenarnya tidak memberikan economic value added gitu ya. Jadi janganlah konsumtif gitu kalau nggak ada economic value added-nya, mending dipikir-pikir dulu deh. Oke, dan yang ketiga adalah accelerated, investasikan. Nah, jadi buat teman-teman nih sekarang cara menjadi master terhadap arus kas keuangan itu kita make money dulu. Nanti kalau teman udah kerja tambah pemasukannya, nanti udah gitu keep it nih, uangnya dijaga, uangnya terus teman-teman harus punya tujuan keuangannya. Ini untuk apa, saya ada di step yang mana dari piramida keuangan. Lalu jangan lupa untuk di-accelerate it, investasikan sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Oke, sorry. Oke, sekarang ke rahasia yang kedua. Nah, tadi yang pertama, understanding. Tadi dari piramida keuangan, itu ternyata teman-teman ada di step yang mana? Tadi, oh saya masih step keamanan keuangan. Oke, sekarang kita harus tahu kebutuhannya teman-teman. Oke, kebutuhan teman-teman ini apa sih? Ingetin lagi nih, aku mau ingetin lagi. Tadi, nah, nih, oke. Tadi kita udah bahas soal keamanan keuangan. Nah, pas di keamanan keuangan, ini teman-teman merasa, wah, gue udah punya kok dana darurat sebanyak itu. Aduh, gue belum tuh mengalokasikan 20% seenggaknya untuk ditabungin. Nah, gue belum punya nih asuransi. Berarti kan masih ada di sini nih, kita masih di keamanan keuangan. Sekarang teman-teman cek lagi nih, teman-teman, oh, gue udah 20% kok ditabungin dana darurat, oke. Asuransi oke deh, gue masih ada BPJS. Oh, sekarang gue kayaknya sudah mencapai di kenyamanan keuangan nih. Wah, asik juga ya. Oke, buat teman-teman santai, tenang, nggak apa-apa. Kalau masih ada di keamanan keuangan, wajar, nggak apa-apa kok. Karena saya juga dulu juga seperti itu. Dan sekarang mungkin sudah mulai kita mulai mikirin gimana caranya untuk memiliki tadi, pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu kan. Kita harus tahu kebutuhan kita apa. Oke, sekarang harus tahu kebutuhannya apa dulu. Oke, nanti bisa dicatat juga teman-teman sekarang ada di level yang mana nih dari financial planning. Oke, sekarang saya mau bahas tentang know your needs dulu. Nah, know your needs ini kita akan masuk ke kenyamanan keuangan gitu kan. Jadi adalah biasanya udah mulai ngomongin investasi gitu kan. Nah, jadi investasi itu sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk gitu kan. Gimana caranya untuk memulai investasi gitu kan. Investasi apa sih yang cocok gitu kan. Nah, ini investasi itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah tujuan keuangan. Sekarang kita akan bahas tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu saya bagi berdasarkan 3 durasinya, ada 3. Yang pertama itu jangka pendek, 0 sampai 6 tahun. Yang kedua itu jangka menengah, mulai dari 1 sampai 5 tahun atau misalnya 3 sampai 5 tahun. Lalu jangka panjang ini di atas 5 tahun. Teman-teman silahkan bikin tabel kayak gini, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini goals-nya atau permasalahan teman-teman, terus ini jumlahnya. Jadi biasanya banyak banget teman-teman yang punya tujuan keuangan, yang tadi saya bilang, punya resolusi, tapi nggak punya plan-nya. Kenapa punya resolusi tapi nggak punya plan-nya? Karena mereka nggak tahu jumlahnya harus berapa. Oke, saya mau kasih contoh dulu. Ini ceritanya, misalnya saya pengen 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, jadi ini jangka pendek bisa 1 sampai 2 tahun, ini pengen beli HP boba nih, ya kan? Jumlah 10 juta misalnya. Lalu 3 tahun lagi at least udah bisa liburan ke Korea nih. Budgetnya pengen yang backpacker deh 15 juta misalnya. Di atas 5 tahun, oke, gue udah lulus, kayak gue udah kerja sekitar 2 tahun, at least gue udahlah bisa beli mobil nih. Mobilnya yang harganya 170 juta aja. Buat gue sih cukup. Mungkin ada teman-teman, 170 juta kemahalan, 120 juga gue udah cukup kayak gitu tuh.
gue mau beli mobil second pun nggak masalah kok. Nah, itulah pentingnya teman-teman memiliki tujuan keuangan. Jadi kalau ada yang nanya, berapa persen saya harus investasi atau menabung untuk beli mobil, balik lagi. Beli mobilnya harganya berapa? Tentu beda dong. Teman-teman yang beli mobilnya di angka 100 jutaan sama beli mobil di 50 jutaan, 100 juta ke bawah, itu pasti akan beda. Dia harus nabung per bulannya berapa gitu kan. Jadi akan lebih enak kalau teman-teman langsung pakai goals-nya seperti apa. Oke, silahkan PR-nya nanti boleh dikerjakan sambil merenung, atau saya mau pengen achieve apa aja ya. Silahkan. Jadi yang pertama tujuan keuangan. Dan cara merumuskan tujuan keuangan mulai dari sini aja. Oke? Nah, aku mau ngasih contoh gimana caranya merencanakan biaya liburan. Kenapa tadi bisa keluar uang 15 juta gitu kan ya. Nah, biasanya kalau perencanaan biaya liburan itu balik lagi kita harus ke budgeting lagi, bikin budgeting, bikin biaya liburannya nih. Misalnya tentuin nih tujuan liburannya mau kemana. Misalnya saya pengennya ke Korea. Kalian pengennya misalnya nggak mau ke Korea deh, pengen ke Jepang. Pasti kan beda. Visanya misalnya beda, transportasinya beda, segala macam. Jadi kita harus menentukan tujuannya. Terus tentukan nih berapa hari teman-teman mau liburan. Kalau saya 3 hari juga cukup, dia enggak, gue mau seminggu karena gue mau muter-muter Jepang nih gitu misalnya. Boleh, tentuin aja sesuai dengan keinginan kamu. Lalu biaya transportasinya, misalnya mau naik apa nih, mau naik pesawat first class kah gitu kan, itu bisa kan. Terus transportasi di sana juga gimana, mau naik taksi terus kah, mau naik subway, kalau naik subway harus menyiapkan apa, itu juga yang harus dipersiapkan. Lalu jangan lupa biaya konsumsi, biaya oleh-oleh, biaya belanjanya ya. Dan jangan lupa kita ada inflasi juga, jadi itu juga yang harus dihitung. Tentukan juga berapa lama lagi teman-teman mau liburan dan nanti berapa persen hasil investasi yang teman-teman harapkan. Jadi nanti kurang lebih akan kayak gini. Misalnya teman-teman mau pergi ke Thailand, biaya turnya 2 juta, biaya akomodasi penginapan, jajan di sana misalnya 5 jutaan misalnya. Terus anggaran konsumsi 1,5 juta. Terus nanti berapa lama lagi pengen pergi, 12 bulan, baru punya uangnya 1 juta. Gitu. Terus inflasinya misalnya, biaya pesawat kayaknya 8% deh per tahunnya. Terus kayaknya oke deh, mau investasi yang bisa menghasilkan imbal hasil di 10%. Dihitung, klik, nanti akan keluar, ternyata kalau mau ke Thailand itu, kalau saya dalam 12 bulan itu harus punya uang sebesar 8,1 juta dan harus investasi sebesar 640.000 selama 12 bulan. Nih, jadi kan langsung nih keluar angkanya 644.000 gitu. Jadi enaknya teman-teman kalau udah punya goals, nanti tinggal dihitung pakai aplikasi Finansialku, nanti keluar langsung angkanya. Gitu kan, enak banget kan. Jadi nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah ngayal-ngayal ini harus berapa persen, langsung keluar angkanya. Oke? Oke. Sekarang rahasia yang ketiga, leverage your money gains. Gimana caranya kita menaikkan uang kita nih gitu kan ya, bukan hanya kita bekerja tapi uang kita juga harus bekerja. Caranya saya mau ingetin lagi tadi, investasi ini kalau dalam financial planning itu sebagai kendaraan yang mengantarkan teman-teman dari kondisi keuangannya saat ini ke tujuan keuangannya gitu kan. Jadi kita adalah kendaraan. Nah, kendaraannya itu tadi juga kita udah bahas soal hal penting yang dilakukan saat investasi. Yang kedua itu tadi udah punya tujuan keuangan. Yang kedua itu manajemen resiko. Manajemen resiko itu tadi sudah bisa kita lihat juga tujuan keuangan juga. Kita harus punya asuransi, kita harus tahu nih tujuan keuangan kita gitu kan, 2 tahun kah, 5 tahun kah. Lalu yang ketiga itu adalah pilihan produk. Jadi saat investasi teman-teman jangan mikir untungnya gimana, tapi harus mikir ini kalau rugi, gue mau kayak apa? Gue harus melakukan apa? Itu yang harus teman-teman pikirin. Oke? Nah, pilihan produknya ini itu ada banyak. Jadi kalau saya sih baginya berdasarkan risk and return-nya. Jadi kalau misalnya return yang paling kecil itu ada tabungan, deposito, ada obligasi pemerintah, tapi resikonya kecil, return-nya pun paling kecil. Ini yang paling aman. Kalau teman-teman ini ada yang mulai, gue pengen investasi yang return-nya besar nih, lebih besar daripada nabung doang. Ini bisa lari ke obligasi perusahaan, bisa ke reksadana pendapatan tetap,
bisa ke reksadana campuran, tapi resikonya ini moderat, lebih tinggi daripada nabung di bank. Kalau teman-teman biasanya sih kalau mahasiswa lebih yang risk taker sih ya, kayak senang banget sama investasi yang returnnya besar. Nah, ini bisa ke reksadana saham atau saham, tapi jangan lupa ada resiko yang besar ya juga. Gitu. Jadi, teman-teman saat memilih kendaraan, kita lihat juga risk and return-nya, kita pahami dulu resikonya, lalu pilihlah kendaraan yang sesuai dengan tujuan keuangannya. Kayak tadi mau reminder financial planning, teman-teman kalau misalnya punya waktu 3 jam untuk ke Jakarta dari Bandung, pasti kan teman-teman akan memilih, let's say, ya gue sih akan memilih naik mobil gitu kan, atau misalnya naik kereta pun masih bisa, atau naik pesawat. Nggak mungkin dong teman-teman dalam 3 jam naik bajai gitu kan, itu ya nyampe tapi nggak tahu kapan nyampe nya, nggak dalam 3 jam, jadi nggak sesuai. Jadi pemilihan kendaraan yang tepat ini akan membawa teman-teman ke tujuan keuangan yang tepat juga. Oke, jadi kita udah nyampe di slide yang terakhir, kayaknya saya juga udah cuap-cuap 1 jam ada ya. Jadi dari pengalaman saya, dari yang dulu nggak kenal financial planning saat saya masih mahasiswa, dan saat sekarang saya sudah kenal financial planning, kenapa sih kita harus melakukan financial planning? Yang pertama, yang saya rasakan, itu lebih mudah mengatur keuangan. Jadi saya lebih tahu aja, oh gue harus bisa nabung 20% nih. Kalau misalnya gue punya cicilan, oke, let's say gue maksimal 35%. Kalau nggak punya, kan gue bisa ngegedein tabungan gue per bulan ya. Jadi lebih mudah aja mengatur keuangannya, lebih tahu ini harus kemana, gue pengeluaran per bulan itu harus berapa, itu jadi pengaturan keuangan kita. Yang kedua juga, kita tahu sih porsi keuangan kita seperti apa gitu kan. Jadi kita tuh keuangannya tuh lagi ada di mana sih gitu. Maksudnya kalau teman-teman kayak, dengan keuangan gue saat ini cocok nggak sih gue pengeluarannya segini? Oh, ternyata nggak cocok gitu. Berarti gue belum tahu nih porsi keuangan kita seperti apa. Nah, yang ketiga itu jadi sadar. Jadi sadar setiap pengeluaran yang akan kita keluarkan. Nah, ini sih saat belum kenal financial planning kayak udahlah masa bodoh. Yang penting uang di rekening masih ada. Kalau itu belum habis, habisin aja. Kalau itu udah habis, ya udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau sekarang malah kayak lebih sadar aja, oh misalnya pengen belanja ada flash sale, ya ini bukan sesuatu yang saya butuhkan, dan kayaknya kalau gue nggak keluarin ini gue bisa mengalokasikan lain gitu kan. Jadi sadar aja pengeluaran itu ada sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan saja. Terakhir ini tadi dari piramida keuangan itu jadi tahu prioritas utama dalam hidup tuh apa. Apakah saya masih berada di stage keamanan keuangan atau sudah mulai kenyamanan keuangan nih? Udah pantas belum ya saya berinvestasi, tapi saya masih ada stage keamanan keuangan. Nah, ini jadi tahu nih prioritas utama dalam hidup kita itu apa. Gitu. Jadi buat teman-teman saya doakan semoga teman-teman juga keuangannya akan semakin baik juga. Oke. Dan nanti teman-teman juga bisa mencapai tujuan keuangannya. Oke, kalau dari saya sih sekian presentasinya dari saya. Oke.